Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahidayat. Saya berasal dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan dengan NIM 250306004. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi 4P dalam usaha peternakan Bapak Arifin. Ini merupakan tugas dasar manajemen peternakan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari SPT MPT IPM. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke materi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kita langsung masuk saja ke P yang pertama, yaitu planning. Apa sih itu planning? Planning atau perencanaan dalam usaha peternakan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menentukan arah dan keberhasilan suatu usaha. Perencanaan mencakup penetapan tujuan usaha seperti target produksi dan keuntungan yang ingin dicapai. Selain itu, perencanaan juga meliputi pemilihan jenis ternak serta skala usaha yang sesuai dengan kemampuan modal dan sumber daya yang tersedia. Peternak juga harus menyusun rencana produksi dengan menetapkan jumlah ternak, kebutuhan pakan, jadwal vaksinasi, serta standar kandang yang diperlukan. Oke semuanya, kita langsung masuk saja ke P yang pertama, yaitu planning. Jadi Bapak Arifin sudah beternak selama 3 tahun dan niat awalnya itu untuk usaha sampingan dan sekarang sudah menjadi usaha utama. Dulu awal mulanya mulai mengisi kandang, Bapak Arifin memiliki bibit sebanyak 2000 ekor. Dan sekarang bibit yang dimiliki oleh Bapak Arifin sudah mencapai 10.000 ekor. Jadi tiap kali mau panen, Bapak Arifin memiliki target khusus, yaitu per 32 hari bobot ayam tersebut harus mencapai 1,9 sampai 2 kilo. Karena Bapak Arifin ini merupakan mitra dari PT, maka target tersebut harus terpenuhi agar bisa dijual ke PT. Jadi jika sudah panen, Bapak Arifin akan mengirimkan ayam tersebut ke PT dan PT akan menjualnya ke pasar. Dulu awalnya untuk memilih tempat buat kandang ada beberapa hal yang dipikirkan oleh Bapak Arifin. Salah satunya adalah peternakannya harus jauh dari pemukiman. Dikarenakan itu merupakan etika dalam beternak, karena kita sama-sama tahu peternakan ini memiliki limbahnya tersendiri. Untuk pakan ternak, Bapak Arifin sudah memiliki penyedianya atau suppliernya tersendiri yang dikenalin dari PT-nya. Untuk pemberian vaksin, di awal pemberian vaksin yang pertama yaitu vaksin MD, yang kemudian ada vaksin gumboro di hari yang ke-13. Oke semuanya, kemudian ada fungsi pengorganisasian. Apa sih itu? Fungsi pengorganisasian dalam usaha peternakan merupakan proses mengatur dan membagi tugas agar seluruh kegiatan pemeliharaan ternak dapat berjalan terstruktur dan efisien. Dalam tahap ini, peternak mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu, seperti pemberian pakan, kebersihan kandang, pemantauan kesehatan, hingga pencatatan perkembangan ternak. Selain itu, pengorganisasian juga mencakup penataan fasilitas, mulai dari penempatan kandang, gudang pakan, peralatan, hingga alur kerja harian agar aktivitas tidak saling mengganggu dan tetap efektif. Oke semuanya, kemudian ada fungsi pengorganisasian di peternakan Bapak Arifin. Yang pertama, yang ngurusin ternak ini setiap hari itu Bapak Arifin sendiri. Karena beliau merupakan mitra dari sebuah PT, maka dari itu dia sendiri yang menjalankan tugas-tugasnya, seperti memberikan pakan, memberikan minum, ngasih obat, dan
membersihkan kandangnya. Kemudian untuk pengaturan kandangnya itu ada dipisah-pisah sama Bapak Arifin. Semisalnya untuk ternak yang baru datang, ternak yang lagi sakit, dan ternak yang mau siap untuk dijual. Kemudian cara Bapak Arifin menyimpan pakan kayak konsentrat atau rumput kering supaya awet dan nggak dirusak tikus. Jadi Bapak Arifin ini menyimpannya di tempat khusus kayak gubuk gitu dan ditutup dengan goni. Kemudian kalau kayak alat-alat, cangkul, ember, semprotan itu juga disimpan di gubuk tersebut, teman-teman. Untuk kotoran ternaknya, jadi kotoran ternak itu akan dijual ke PT juga, dan PT akan menggunakan kotoran ternaknya itu untuk digunakan sebagai pupuk di perkebunan di Brastagi. Oke, berikutnya ada fungsi pelaksanaan. Apa sih itu fungsi pelaksanaan? Fungsi pelaksanaan dalam usaha peternakan adalah tahap menggerakkan seluruh rencana yang telah dibuat agar benar-benar terjadi di lapangan. Pada tahap ini, peternak dan pekerja menjalankan semua kegiatan pemeliharaan ternak sesuai SOP atau standar operasional prosedur, seperti memberi pakan dan minum tepat waktu, membersihkan kandang, melakukan vaksinasi, memantau kesehatan ternak, serta memastikan lingkungan kandang yang tetap nyaman. Fungsi pelaksanaan juga meliputi memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan langsung kepada pekerja agar setiap tugas dijalankan dengan baik dan konsisten. Selain itu, pelaksanaan memastikan bahwa semua sumber daya seperti pakan, obat, alat, dan tenaga kerja digunakan secara efektif untuk mencapai target produksi. Oke semuanya, kemudian ada fungsi pelaksanaan. Yang pertama yaitu kerjaan rutin Bapak Arifin sehari-hari dari pagi sampai sore. Ialah yang pertama, di pagi hari Bapak Arifin akan memeriksa kondisi kandang, kemudian akan memberikan pakan, akan memeriksa kesehatan ayam, dan juga akan membersihkan kandang ringan. Kemudian di siang hari Bapak Arifin akan mengontrol suhu kandang, kemudian akan memantau kesehatan ayam-ayamnya. Kemudian yang terakhir di sore hari Bapak Arifin akan memberi pakannya lagi, kemudian akan membersihkan kandang menggunakan desinfektan, lalu menutup kandang tersebut. Kemudian seperti apa yang sudah saya katakan tadi, Bapak Arifin ini betul-betul hanya seorang diri yang mengurusi kandang tersebut. Jadi Bapak Arifin yang memberi pakan, Bapak Arifin juga yang mengawasi kesehatan ternak dan membersihkan kandangnya rutin setiap hari. Jadi PT itu hanya berkontribusi dalam distribusi pakannya ke peternakan Bapak Arifin. Oke semuanya, yang terakhir yaitu ada fungsi pengawasan atau controlling, yaitu proses yang memastikan bahwa seluruh kegiatan pemeliharaan ternak berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap pengawasan ini, peternak melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi ternak, mulai dari pertumbuhan, kesehatan, konsumsi pakan, hingga kebersihan kandang. Pengawasan juga mencakup pengecekan apakah berjalannya tugas sesuai SOP, seperti jadwal pakan, vaksinasi, dan sanitasi. Jika ditemukan masalah-masalah misalnya seperti ternak sakit, pakan tidak sesuai standar, atau produksi menurun, maka akan dilakukan tindakan koreksi agar masalah tidak berkembang lebih besar. Oke, kemudian ada fungsi yang terakhir, pengawasan atau controlling. Jadi Bapak Arifin sendiri itu ngecek kandangnya per satu hari itu ada 4 kali, pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Dan yang dilihat itu apa aja sih? Yang pertama itu dari kondisi kesehatan ayamnya. Bapak Arifin akan melihat dari kondisi matanya, dari kondisi kotorannya itu basah atau padat, kemudian dari cara jalannya, kemudian juga dari nafsu makannya. Jika ada dilihat gejala-gejala seperti
ayam yang kurang sehat, maka Bapak Arifin akan sigap langsung memindahkannya, menyortirnya ke masing-masing bagiannya. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton video fungsi 4P tugas dasar manajemen peternakan. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum.